Halo Rek, kembali lagi ke Otomotif Channel, nge-review motor sakmute. Ini adalah Honda Beat tahun 2015. Motor ini tuh pertama kali diperkenalkan tahun 2008 di Indonesia. Dan motor ini berhasil mengalahkan kedudukan Yamaha Mio sebagai skuter sejuta umat di Indonesia. Nah, saat itu motor ini tuh masih memakai teknologi karburator Rek. Baru pada tahun 2012, motor ini mengalami upgrade yang cukup besar atau major upgrade dengan perubahan teknologi injeksi dan juga modelnya itu berubah total. Lalu pada tahun 2014, motor ini juga mengalami upgrade dari sisi teknologi dan fitur yang digunakan. Sementara untuk modelnya sendiri itu masih sama. Nah, untuk harga motor ini sendiri itu sekarang kurang lebih sekitar 10,5 juta ya, yang tahun 2015 ini. Dengan pajaknya PKB sekitar 180.000. Untuk motor ini sendiri itu memiliki dua tipe. Jadi pertama itu adalah Honda Beat dengan 3 varian, lalu ada Honda Pop, Beat Pop dengan 3 varian juga. Nah, bedanya itu kalau Beat Pop itu lebih kayak buat cewek karena dia modelnya lebih manis dan lebih kecil. Lalu untuk variannya itu ada varian terendah yaitu CW seperti yang kita review saat ini, kemudian ada varian CBS Combi Brake System, lalu ada varian CBS ISS. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, motor ini itu memiliki desain yang anak muda banget, Rek. Jadi zaman itu tuh motor ini tuh banyak digandrungi karena banyak lekukan-lekukan yang futuristik gitulah. Seperti itu. Makanya kalau Yamaha Mio kan kalah karena bentuknya tuh terlalu rounded ya, sudah agak ketinggalan zaman. Lalu kemudian untuk warna motor ini itu adalah electric blue, meskipun banyak dominan warna putih ya. Kalau kita lihat itu warna putihnya ditutupi oleh stripping-stripping warna biru dan tulisan Beat, Honda, kemudian dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara dekat, untuk bentuk bodi depannya di bagian sini itu dia memiliki lampu yang bentuk seperti M gini dengan aksen coakan-coakan. Lalu lampunya ini hanya lampu besar atau lampu jauh dan lampu dekat jadi satu, dan ini sudah sistem AHO atau automatic halogen on, jadi nggak perlu saklar, nggak ada lampu kotanya di sini. Terus kemudian di sebelah kiri kanan ini dia sudah ada lampu sen yang memakai teknologi biasa, bohlam biasa, tapi bentuknya cukup agresif ya. Terus untuk bodinya secara keseluruhan ini dia banyak tekukan-tekukan ya. Di sini ada dua bilah kisi-kisi angin dan ada coakan di sini. Jadi kayak kesannya itu sporty banget saat itu. Lalu kalau kita lihat di bagian tabbingnya ini, kepala setangnya ini dia juga banyak tekukan-tekukan. Warnanya biru, terus di sini ada stiker FI, PGM FI. Jadi ini adalah teknologi full injection punya Honda. Kalau kita lihat di bagian spion ini dia teksturnya warnanya hitam matte dengan tekstur kulit jeruk di sebelah sisi sini, lalu ada tekstur kayak kotak-kotak dan bentuknya ini juga ya agak sedikit agresif lah, nggak terlalu bulat seperti itu. Terus di sini juga ada tulisan Honda stiker. Kalau kita lihat di bagian kokpit atau dashboard atau speedometer ada beberapa indikator ya. Di sini ada indikator pompa injektor, ada indikator sen kiri kanan jadi satu, indikator lampu dim. Kemudian di sini ada indikator untuk kecepatan. Jadi kalau Matic BP itu nggak ada RPM-nya kecuali BP Sport ya. Terus kemudian ada odometer dengan aksen warna merah, jarumnya warna oranye. Kemudian di sini ada indikator untuk bensin seperti itu dan ada tulisannya PGM FI. Sudah ada dua tulisannya PGM FI. Lalu di bawahnya ini ada logonya Honda. Kalau kita lihat di bagian handle remnya ini biasa standar warna silver, tapi dia punya teknologi nih, parking lock brake system atau pengunci rem depan. Jadi kita tinggal tekan remnya lalu diklik seperti ini, gunanya itu agar roda depan terkunci sehingga ketika diparkir atau ditaruh di turunan itu nggak melorot. Lalu untuk melepaskan atau membukanya tinggal ditekan lagi seperti ini, dirilis. Untuk handle stangnya dia ini modelnya kayak gelombang seperti ini dan agak keras ya, nggak begitu enak dipegang sebenarnya. Kalau untuk saklarnya di sini karena sudah AHO jadi dia hanya saklar untuk menghidupkan lampu dekat dan lampu jauh seperti ini. Di bawahnya ada saklar klakson, lalu di bawahnya ada saklar sen kiri dan sen kanan yang dinormalkan dengan cara mengklik. Kemudian di sebelah sini dia hanya ada saklar electric starter. Kalau versi yang CBS ISS itu ada saklar idling stop system on off di sini.
seperti itu. Nah, kalau kita lihat di bagian deck, ini ada tempat penyimpanan terbuka. Jadi ini cukup untuk naruh sapu tangan, kemudian untuk naruh botol aqua yang tanggung masih bisa. Ini malah ada tisunya aqua. Jadi memang motor ini tuh cocok nanti untuk bawa galon ya. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka yang lebih kecil karena di sini ada kunci untuk colokan kuncinya. Jadi ini untuk nyimpen kayak sarung tangan juga bisa. Kalau kita lihat di sini kuncinya dia sudah pakai magnetic secure key ya. Jadi dia itu ada pelindung magnetiknya di sini, tinggal ditutup kan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada cantolan. Cantolan dia itu kalau buat ibu-ibu belanja, naruh belanjaan ditaruh di situ. Nah, kalau kita lihat di sini ada informasi ban ya, yang biasanya kalau di motor cowok ditaruh di arm. Ini finishingnya semua ini warna hitam matte. Terus kalau kita lihat di bagian bawah ini decknya ini lumayan luas. Jadi kalau kita mau beli aqua bisa lah ditaruh di sini. Karena di sini itu ada teksturnya juga buat pijakan kaki sebenarnya. Jadi kayak pentul-pentul seperti ini. Dan ini tempat aki ya kalau ini. Insya Allah ini tempat aki. Jadi kalau mau naruh aqua tinggal ditaruh di sini. Kemudian di bagian belakangnya sini tuh pakai warna hitam matte biasa. Lalu kalau kita lihat joknya ini, joknya teksturnya ya standar lah ya, tapi ini joknya empuk dan kalau aku baca-baca ini dia ini lebih rendah dari bit yang lama yang karburator. Karena banyak yang mengeluhkan kalau pakai bit karburator itu terlalu tinggi katanya. Aku belum pernah nyoba bit yang lama juga. Kalau kita lihat di sini juga ketinggiannya juga nggak terlalu menyiksa ya, namanya skuter biasa ya buat cowok cewek unisex. Terus ini ada handle untuk pegangan boncenger warnanya hitam glossy, ini ya hitam glossy, dan ini juga nggak empuk ya karena ini besi. Oh ini agak empuk dikit sih, ini kayaknya ada karetnya ini. Lalu kalau kita lihat di bagian bodi samping, dia ini kan tekukannya di sebelah sini cukup sporty ya waktu itu ya, dengan ada pola tulisan bit seperti ini yang dari stiker aksen biru, terus ada tulisan lagi PGM-FI full injection di kanan itu juga ada, sudah 4 berarti ya. Lalu di sini ada jargonnya compact sportmatic seperti itu, dan di bagian bawah ini dia ada bodi dari hitam matte, kemudian ini ada stop lampnya. Sebelum kita ke stop lamp kita lihat dulu bagian dari joknya. Jadi pertama tak buka ya, ini ada anak kuncinya di sebelah sini. Nah ini sudah terbuka. Salah satu kelebihan Matic itu adalah joknya. Kalau kita lihat di sini itu joknya kapasitasnya 11 liter. Kalau ditaruh helm kayaknya nggak muat sih sepertinya, seperti itu. Nah di sini kita juga bisa lihat ada tempat bahan bakar, ini kapasitasnya 4 liter. Dan yang mengejutkan keiritannya ya, kalau Matic itu kan yang penting irit, dia itu 1:63 km, 1 liter 63 km, lebih irit daripada bit yang lama. Nanti akan jelaskan kenapa lebih irit. Kalau kita lihat stop lampnya, dia modelnya ini sekilas itu malah mirip ya Mas Miosol ya, kalau kalian merhatiin, nanti kapan-kapan tak review. Ini masih pakai teknologi bolam biasa, dia itu kayak modelnya X kalau kita lihat. Ada tekukannya seperti ini, terus sen kiri kanannya nih menyatu dan pakai bolam biasa. Lalu di bawahnya ini ada spakbor yang cukup panjang ya. Terus kalau kita lihat di bagian belakang ya, dia pakai single shock. Kemudian di sini dia memakai teknologi ESP, Enhanced Smart Power, yang diklaim lebih irit, lebih ramah lingkungan, dan akselerasinya lebih bagus. Jadi klaimnya itu bisa menempuh 12,6 detik pada jarak 200 meter. Lalu dia bisa mencapai kecepatan maksimum 94 km per jam. Nah ini juga sudah full injection. Kemudian untuk bagian belakang ini dia punya ring 14 dengan ban ukuran 90/90. Nah ini velgnya ini 5 velgnya casual ya. Jadi dia itu 5 jari dengan rem yang masih tromol. Terus kemudian kalau kita lihat di bagian samping, nah di bagian samping ini dia memakai standar ya knalpotnya seperti ini, dan dia masih memakai pendingin udara bukan cair seperti itu. Karena ini cc-nya adalah 108,3 cc atau 110 dibulatkan, dan tenaganya itu adalah 8,68 tenaga kuda dengan torsi itu di 7.500 rpm
dengan torsi 9 Newton meter seperti itu. Lalu kalau kita lihat yang menarik juga, motor ini tuh punya teknologi ketika dia dinyalakan, yang saat itu tuh menjadi pionirnya Honda. Motor ini tuh punya teknologi nih, ketika standar sampingnya di klik seperti ini, motor akan mati. Jadi ini gunanya untuk keamanan apabila ada anak kita gitu kan, atau anak yang masih kecil itu iseng nyalain motor dalam kondisi motor diparkir. Jadi biar enggak tiba-tiba jalan sendiri seperti itu. Waktu itu Honda saat itu di Indonesia menjadi pionirnya seperti itu. Terus kalau ngomong soal pijakan footstep pembonceng, dia masih model kayak add-on seperti ini ya, belum menyatu. Karena zaman dulu masih ya modelnya jadul-jadul seperti ini, dan dia masih ada standar sampingnya kayak gitu Dan salah satu teknologi juga dari ESP ini adalah adanya ACG. Jadi dia itu ketika di starter seperti tadi, coba ya tak klik lagi. Ketika di starter dia suaranya senyap. Karena kalau motor tanpa ACG itu dia bunyinya krotok. Jadi itu yang dialami oleh Beat zaman dahulu. Nah, beralih di bagian depan ini, dia memakai spakbor yang juga sama sportinya. Lekukannya juga lumayan banyak ya. Dan warnanya biru. Terus untuk bannya ini dia depan velgnya 14, tapi bannya lebih kecil tebalnya, jadi dia 80/90. Untuk lebarnya sama, dan di depan ini dia memakai rem cakram tapi masih satu piston dengan skok teleskopik biasa ya, ukurannya kecil. Jadi itu yang bisa aku sampaikan mengenai Honda Beat CW tahun 2015. Terima kasih sudah menonton.